Secara akal, kita ini makhluk yang kerdil. Bumi tempat kita tinggal ini juga kalau dibandingkan dengan alam semesta ini lebih kecil daripada setitik debu. Langit dan segenap isinya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bumi yang kecil ini, dibandingkan dengan manusia yang tinggal di bumi ini. Secara akal sehat, mana yang lebih sulit, menciptakan langit dengan segala isinya atau menciptakan manusia? Tentu saja yang lebih sulit adalah menciptakan langit dengan segala isinya, dengan bintang-bintangnya, dengan galaksi-galaksinya. Antum tahu penelitian terbaru para ahli astrofisika itu, alam semesta yang baru terukur dengan alat dan kecanggihan mereka itu, mereka baru ketahui 4%-nya. Sisanya itu mereka nggak tahu, tapi ada yang mereka sebut sebagai materi gelap, dark matter, dan energi gelap, dark energy. Jadi sebagian besar hakikat di alam semesta ini yang wujudnya nyata bisa diketahui oleh rasio mereka, justru mereka tidak tahu hakikatnya itu apa. Yang baru diketahui ya bintang, bulan, galaksi, planet-planet, baru 4%. Itu pun 4% ini kalau dibandingkan dengan kita manusia yang tinggal di bumi, dibandingkan dengan bumi, kita ini tidak ada apa-apanya. Maka jelas secara rasio yang sehat, secara akal sehat, penciptaan langit dengan segala isinya jauh lebih agung, jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan penciptaan manusia. Dan kita melihat dengan mata kepala kita, dengan indera kita, keberadaan langit dengan segala isinya ini. Dia ada. Dan dulunya tidak ada. Allah mampu menciptakannya menjadi ada. Apalagi kalau hanya sekedar membangkitkan tulang belulang. Ini maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Demikian metode Al-Qur'an dalam mengajak berdialog akal orang-orang yang tidak mau percaya kepada Al-Qur'an. Inilah pendalilan secara akal yang dipuji oleh Al-Qur'an. Adapun pendalilan menggunakan akal untuk menjangkau hakikat perkara yang gaib, maka ini yang tercela. Ini yang diharamkan oleh para ulama, dan ini yang membuat manusia tersesat dari akidah yang sahih, karena mereka menggunakan akal untuk membahas sesuatu yang gaib. Akal itu dia baru menjadi dalil yang terpuji manakala digunakan untuk menuntun kita kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menggurui Al-Quran dan Sunnah. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang mendalami ilmu filsafat untuk mempelajari sifat ketuhanan atau mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah kita ambil ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan mendahulukan akal. Siapa yang lebih tahu tentang akhirat? Allah dan Rasulnya ataukah kita? Ataukah akal manusia? Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Siapa yang paling berilmu tentang sifat Allah? Allah dan Rasulnya ataukah kita? Manusia. Tentu Allah dan Rasulnya. Maka kita mengambil ilmu tentang hal-hal tersebut yang itu semua adalah perkara gaib. Kita ambil ilmunya, wajib kita ambil ilmunya dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Jadi akal kita ini, kata para ulama, dia makhluk, sama seperti mata. Mata ini makhluk, alat. Mata kita ini kalau dipaksa untuk melihat matahari, apa yang terjadi pada mata? Rusak, buta. Mata kita ini nggak mampu melihat sesuatu yang di balik tembok ini, sesuatu yang ada di balik tembok, nggak mampu dia. Menunjukkan bahwasanya mata kita ini memiliki kemampuan terbatas. Demikian pula dengan akal kita, dia terbatas. Jangankan menjangkau perkara yang gaib, jangankan menjangkau tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala yang gaib, dan yang paling gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu di alam nyata ini saja itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita, banyak. Contohnya ruh. Semua manusia mengakui ada sesuatu dalam diri kita ini. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, sekalipun organ kita ini sehat, berfungsi baik, kita tidak hidup. Kita ibaratnya benda mati. Semua agama, semua manusia mengakui hal tersebut dengan fitrahnya. Ruh ini makhluk. Ini pun hakikat ruh ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita, padahal dia makhluk. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan, ruh itu urusan Tuhanmu. Tidaklah kalian wahai manusia diberikan ilmu kecuali hanya sedikit.